Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ongki Bahtiar Sawitno, NPM 192171027 dari semester 3 angkatan 2019, Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mereview dari virtual tour Museum Nasional. Video kali ini dikhususkan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kerja lapangan ke-1. Kuliah kerja lapangan ke-1 ini dilaksanakan secara virtual, yaitu tur ke Museum Nasional yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Januari tahun 2021. Langsung saja, saya akan menjelaskan definisi dan tugas museum. Definisi museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Untuk tugas museum sendiri mempunyai tugas untuk melakukan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah Museum Nasional Indonesia. Eksistensi Museum Nasional diawali dengan berdirinya suatu himpunan yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 April 1778. Pada masa itu, di Eropa Tengah terjadi revolusi intelektual atau The Age of Enlightenment, yaitu di mana orang mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan. Kemudian pada tahun 1752 di Haarlem, Belanda berdiri The Hollands Wetenschappij der Wetenschapten atau Perkumpulan Ilmiah Belanda. Hal ini mendorong orang-orang Belanda di Batavia atau Nusantara untuk mendirikan sebuah organisasi sejenis. Mengingat pentingnya museum ini bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian menjadi Museum Pusat. Akhirnya berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 092/0/1979 tertanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Kini, Museum Nasional bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Nasional mempunyai visi yang mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu terwujudnya Museum Nasional sebagai pusat informasi, budaya, dan pariwisata yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban dan kebanggaan terhadap kebudayaan nasional, serta mengkokohkan persatuan dan persahabatan antar bangsa. Di dalam Museum Nasional Indonesia terdapat 1.907.000 koleksi yang diklasifikasikan menjadi 7 kategori, yaitu prasejarah, arkeologi, etnografi, geografi, sejarah, keramik, humanistik, dan heraldik. Langsung saja saya akan menjelaskan benda-benda yang terdapat di dalam Museum Nasional. Tetapi saya akan menjelaskan pada masa prasejarah di Nusantara dan sejarah masa Kerajaan Hindu-Buddha Nusantara sesuai dengan mata kuliah yang pernah saya ambil. Rekonstruksi jejak prasejarah terdapat di lantai 1 gedung B. Lantai 1 gedung B ini bertemakan tentang manusia dan lingkungan Indonesia. Di sini terdapat koleksi berbagai benda yang berasal dari masa prasejarah. Di lantai 1 gedung B ini tersimpan atau dipamerkan alur kisah berkaitan dengan bagaimana proses geomorfologi Nusantara, bagaimana perubahan bentuk bumi Nusantara dari sejak zaman Paleozoikum. Pada lantai 1 gedung B ini terdapat sebuah fosil stegodon. Fosil stegodon ini merupakan salah satu temuan dari daerah Sangiran. Fosil stegodon ini merupakan gajah purba yang menjadi bukti kehidupan fauna di Indonesia. Kemudian setelah itu terdapat temuan manusia purba
yang disebut Homo erectus, di mana di daerah Sangiran banyak terdapat temuan fosil manusia purba yang secara garis besar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Homo erectus arkaik, Homo erectus tipik, dan Homo erectus progresif. Homo erectus progresif ini hampir sama atau hampir mendekati Homo sapien. Kemudian selanjutnya ada diorama yang menggambarkan kehidupan manusia purba di daerah Sangiran. Masih di lantai 1 gedung B juga terdapat diorama kehidupan manusia gua yang terdapat di Gua Songkeplek di daerah Pacitan. Di Gua Songkeplek ini ditemukan penguburan manusia purba. Ternyata setelah diekskavasi terdapat 2 ras manusia purba yang berbeda, yaitu ras Mongoloid dan ras Negroid. Hal ini menggambarkan betapa enaknya hidup di kawasan Indonesia, khususnya Jawa, karena manusia purba berimigrasi ke tempat yang lebih mereka nyaman, yaitu di Nusantara atau di daerah Jawa, karena di daerah Jawa terdapat 2 musim, berbeda dengan di daerah lain yang terdapat 4 musim. Kemudian setelah itu ada gambaran kehidupan manusia prasejarah akhir. Salah satunya adalah temuan kuburan Gilimanuk. Kuburan Gilimanuk ini dapat menggambarkan pola penguburan manusia prasejarah. Mereka mengenal 2 jenis penguburan, yaitu penguburan primer dan penguburan sekunder. Di situs prasejarah Gilimanuk juga terdapat temuan benda lainnya seperti gerabah, alat-alat batu, benda-benda perunggu, dan besi. Kemudian ada perisian emas, manik-manik, dan lain sebagainya. Masuk ke masa pengaruh Hindu-Buddha atau kerajaan Hindu-Buddha. Terdapat di lantai 2. Di ruangan ini terdapat 10 subtema ruangan. Yang pertama, ini berkaitan dengan aksara dan bahasa, yang berkaitan dengan eksistensi kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Masa akhir prasejarah yang tercatat di Museum Nasional Indonesia dengan ditemukannya aksara atau tulisan yang ditemukan pada awal abad 15, yaitu ditemukannya 7 prasasti Yupa. Kebudayaan India masuk ke Nusantara memberikan 3 pengaruh. Pertama, mereka memberi pengaruh agama. Yang kedua, mereka memberikan atau mengenalkan tulisan atau aksara berupa aksara Pallava dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga, itu sistem kalender atau tahun Saka. Ketiga hal ini yang dibawa dari kebudayaan India sehingga merubah kebudayaan Indonesia, yang berubah dari masa prasejarah ke masa sejarah, yang dimana masyarakat mengenal tulisan. Aksara Pallava ini merupakan cikal bakal aksara yang terdapat di Nusantara, bahkan kawasan Melayu. Di prasasti Mula Warman yang ada 7, semuanya tersimpan di Museum Nasional. Prasasti ini menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini berisikan tentang silsilah seorang raja Mula Warman yang merupakan anak raja Asmawarman. Dan Asmawarman sendiri merupakan anak dari Kudungga. Dari sisi bahasa sendiri, prasasti ini dibuat oleh para pendeta, karena bahasa Sanskerta merupakan bahasa yang sering dipakai oleh kalangan Brahmana. Kemungkinan prasasti ini merupakan penghargaan untuk Raja Mula Warman yang diberikan oleh kaum pendeta atas kebaikan Raja Mula Warman. Prasasti ini berasal dari abad ke-4 atau awal abad ke-5 Masehi. Sekian review video virtual Tour Museum Nasional Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan kata dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.